Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'ni. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani wa sallama tasliman katsira wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma 'allimna bima yanfa'una وانفعنا بما علمتنا إنك على كل شيء قدير. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala, bersyukur kita kepada Allah Azza wa Jal yang senantiasa melimpahkan rahmat karunia anugerahnya kepada kita, sehingga di malam hari ini dengan izin Allah Tabaraka wa Ta'ala kita kembali dapat berkumpul di rumah sangat mulia ini dengan sebuah tujuan yang mulia. Kita mohon kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala semoga kita semua diberikan oleh Allah Azza wa Jal ilmu yang bermanfaat dan juga diberikan kemudahan dan taufik untuk senantiasa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salawat dan salam tersebut juga tercurah kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau ummahatul mukminin, kepada anak-anak beliau, kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, dan orang-orang yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ila qiyamis sa'ah. Para jamaah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, di malam hari ini dan pertemuan yang selanjutnya kita akan membahas tentang masalah Islam, ya, rukun Islam, kemudian juga iman, rukun iman, dan juga al-ihsan. Setelah sebelumnya kita sudah mempelajari tentang masalah tauhid pembagiannya, kemudian juga syirik pembagiannya, dan contoh-contoh daripada perbuatan-perbuatan yang termasuk ke dalam syirik-syirik yang besar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Saking banyaknya kita manusia ini tidak akan mampu untuk menghitung-hitungnya. Allah tabaraka wa taala mengatakan dalam surah An-Nahl ayat ke-15, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika kalian menghitung-hitung nikmat Allah atas diri kalian, la tuhsuha, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, di dunia ini sangat banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ketika seseorang diberikan harta, itu adalah nikmat. Ketika seseorang dipertemukan dengan jodoh, itu adalah nikmat. Ketika seseorang dinaikkan pangkatnya, itu adalah nikmat. Ketika seseorang diberikan kesehatan, itu adalah nikmat. Ketika seseorang dianugerahkan istri yang salihah, itu adalah nikmat. Ketika seseorang diberikan anak-anak yang saleh dan saleh, itu adalah nikmat. Namun di malam hari ini kita akan membacakan sebuah nikmat yang tidak akan tergantikan dengan apapun yang kita miliki di permukaan bumi ini. Kalau seandainya salah seorang di antara kita memiliki emas seluas bumi, kalau seandainya ada, maka nikmat yang akan kita bicarakan ini tidak akan tergantikan dengan itu. Dia adalah nikmat ketika Allah tabaraka wa ta'ala memilih kita untuk menjadi hamba-hambanya.
Dia adalah nikmat ketika Allah tabaraka wa taala memudahkan lisan kita untuk mengikrarkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang dengannya kita menjadi seorang muslim dan muslimah. Dia adalah nikmat ketika Allah tabaraka wa taala menundukkan hati kita sehingga hati ini tunduk taat kepada Allah tabaraka wa taala. Dia adalah nikmat Islam, nikmat ketika Allah memilih kita untuk menjadi seorang muslim dan muslimah. Dengan nikmat ini Allah tabaraka wa taala memerintahkan kita untuk senantiasa berbangga dan berbahagia. Di dalam Al-Quran dalam surah Yunus ayat 58, Allah tabaraka wa taala mengatakan, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah Muhammad, dengan keutamaan dan rahmat daripada Allah tabaraka wa taala, dengan itulah seharusnya mereka berbangga, mereka berbahagia. Sesungguhnya itu lebih baik daripada apa-apa yang telah mereka kumpulkan di permukaan bumi ini. Di dunia para jemaah, kita mengumpulkan harta, kita mengumpulkan kedudukan, kita mengumpulkan segala-galanya. Dan di antara sekian banyak yang kita kumpulkan, nikmat Islam adalah nikmat yang paling baik yang dianugerahkan oleh seorang, yang dianugerahkan oleh Allah tabaraka wa taala kepada seseorang manusia. Menjadi hamba Allah para jemaah, Abdullah, itu adalah nikmat yang luar biasa. Itu adalah sebuah kehormatan, itu adalah titel yang sangat tinggi. Oleh karena Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau suka dipanggil dengan Abdullah wa Rasuluh. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "La tutruni kama atratin nasara Isa bin Maryam." Jangan kalian puji aku secara berlebihan sebagaimana orang-orang Nasara memuji Isa bin Maryam. Apa yang mereka lakukan para jemaah? Saking memujinya, saking berlebihannya orang-orang Nasrani memuji Isa, sehingga Isa ini diberikan kedudukan ilah. Padahal beliau adalah seorang nabi, seorang manusia biasa. Maka Nabi SAW mengatakan, "Faqulu Abdullah wa Rasuluh." Katakanlah kepadaku Abdullah, hamba Allah, wa Rasuluh, dan utusan daripadanya. Jadi ini nikmat para jemaah. Sebegitu banyak manusia di permukaan bumi ini saat sekarang ini, di antara sekian banyak itu Allah memilih kita untuk menjadi muslim dan muslimah. Kita adalah hamba-hamba yang terpilih, kita adalah hamba kepada Allah tabaraka wa taala. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, ada beberapa alasan yang disebutkan oleh para ulama kenapa nikmat Islam ini adalah nikmat yang paling berharga yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala kepada seorang manusia. Di antaranya, alasan yang pertama, karena Islam ini, nikmat Islam itu adalah sebaik-baik perdagangan, sebaik-baik perniagaan yang menyelamatkan seseorang daripada azab Allah tabaraka wa taala. Saya ulangi, karena nikmat Islam, dan ketika seseorang dipilih oleh Allah tabaraka wa taala menjadi seorang muslim dan muslimah, itu adalah sebaik-baik perniagaan, sebaik-baik perdagangan yang akan menyelamatkan dia daripada azab Allah tabaraka wa taala. Di hari kiamat para jemaah, perkara selamat daripada azab bukan perkara yang mudah. Setiap orang akan berusaha agar dia selamat daripada azab Allah tabaraka wa taala. Nah, ketika seseorang menjadi seorang muslim dan muslimah, berarti dia punya peluang untuk menyelamatkan dirinya daripada azab Allah tabaraka wa taala. Di dalam Al-Quran, dalam surah As-Saff ayat 10 sampai ayat ke-12, Allah tabaraka wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim." Wahai orang-orang beriman, apakah kalian mau aku tunjukkan kepada sebuah perdagangan, tijarah, kepada sebuah perniagaan, tunjikum min adzabin alim, yang mana perdagangan ini akan menyelamatkan kalian daripada azab yang pedih. Allah menyebutkan, yang pertama adalah tu'minuna billahi wa rasulih,
Wa tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, berjihad di jalan Allah tabaraka wa ta'ala dengan mengorbankan harta dan jiwa kalian, itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahuinya. Ulama mengatakan berjamaah, ketika kalimat Islam dengan iman disebutkan secara terpisah di dalam Al-Quran, maka masing-masing makna mewakili makna yang lainnya. Di dalam ayat ini Allah menyebutkan iman, tu'minuna billahi wa rasulih. Berarti makna iman ini adalah mewakili makna Islam. Tetapi ketika dia disebutkan bergandengan, ya, apakah dalam hadis Al-Quran kalimat iman dengan Islam, berarti iman maknanya adalah amalan-amalan batin, Islam artinya amalan-amalan zahir. Tapi ketika disebutkan salah satu, maka dia mewakili kepada makna yang lainnya. Jadi perdagangan yang Allah sebutkan menyelamatkan seseorang daripada azab Allah tabaraka wa ta'ala adalah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Maksudnya apa? Itulah Islam. Dan berjihad di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Jihad adalah amalan Islam yang paling besar para jemaah, yang paling tinggi. Oleh karena di ayat yang selanjutnya Allah mengatakan, yaghfir lakum dzunubakum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jika kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, berjihad, maka Allah mengatakan Allah akan ampunkan dosa-dosa kalian. Cukupkah dengan itu? Tidak. Wa yudkhilkum jannat, Allah akan memasukkan kalian ke dalam surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Dan juga Allah menyiapkan wa masakin thayyibah, tempat-tempat tinggal yang sangat indah, fi jannati aden, di surga Aden. Dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang besar. Lihat para jemaah, dengan keislaman yang kita miliki, dengan anugerah yang Allah berikan kepada kita, itu sudah merupakan tiket untuk kita masuk surga. Kalau kita ingin masuk surga para jemaah, itu ada tiketnya. Salah satu tiketnya adalah ketika seseorang menjadi seorang muslim dan muslimah. Tiket itu ada dengan kita sekarang. Ada dengan kita para jemaah. Nikmat yang luar biasa yang Allah tidak berikan kepada semua hamba-hambanya. Sejatinya para jemaah, seseorang ketika dilahirkan itu fitrahnya adalah Islam. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan di atas fitrahnya. Apa fitrahnya? Muslim dan muslimah. Maka Nabi SAW mengatakan, fa'abawahu yuhawwidanahu. Maka kedua orang tuanya lah yang akan mewarnai anak tadi. Akan menjadikan dia Yahudi, au Nasrani, atau menjadikan anak tersebut Nasrani, au Majisan, atau menjadikan anak itu orang-orang Majusi. Ini nikmat yang luar biasa para jemaah. Kalau kita ingin selamat daripada azab Allah tabaraka wa ta'ala, maka kita harus menggenggam nikmat keislaman ini dan mensyukurinya. Itu harus. Karena obsesi para jemaah, cita-cita tertinggi seorang muslim dan muslimah adalah masuk surga. Tidak ada yang lain Pak, Bu. Oleh karena di dunia ini kita disuruh untuk banyak beribadah, banyak beramal, banyak mengambil perbekalan. Bekal untuk apa? Negeri kita Pak ada di sini Pak. Tempat kita di surga. Layaknya seseorang yang akan pulang kampung, dia perlu bawa bekal. Bekal kita apa? Amal soleh kita Pak. Salat, zakat, sedekah, bacaan Quran, berbaik kepada kedua orang tua, berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik kepada teman. Apa saja, itu ibadah, itu bekal. Di mana kita menyiapkannya? Di dunia. Tetapi sebelum kita menyiapkannya, kita harus menjadi seorang muslim dan muslimah dulu. Luar biasa nikmat ini, Bapak dan Ibu. Maka patut Allah mengatakan di ayat yang sebelumnya tadi, fabidzalika falyafrahu. Dengan itulah seharusnya mereka berbangga. Di zaman sekarang, Bapak dan Ibu, banyak di antara saudara-saudara kita yang malu menampakkan keislamannya. Malu Pak, pakai peci malu,
Pakai kopiah haji malu. Kenapa? Nanti dibilang Pak Haji. Terutama kepada generasi-generasi Islam yang seharusnya mereka menampakkan bukti mereka mensyukuri nikmat Islam, sekarang mereka tidak malu gitu. Kebalikan dengan ayat tadi, Allah mengatakan fabidzalika falyafrahu. Dengan itulah seharusnya mereka bergembira, berbangga. Bangga menjadi seorang muslim, bangga menjadi seorang muslimah. Kenapa? Kita adalah hamba-hamba yang terpilih, Pak. Pilihan. Siapa memilih kita? Allah tabaraka wa ta'ala, Rabbul Alamin, Jalla Jalaluh. Para jamaah dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sekarang kita lihat orang-orang kafir. Bagaimana keadaan mereka di hari akhirat ketika mereka melihat azab Allah tabaraka wa ta'ala. Di dalam surah Ali Imran ayat 91 di akhir juz yang ketiga, juz yang ketiga, Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang-orang kafir dan dia mati dalam keadaan kafir. Fala yuqbala min ahadihim mil'ul ardi zahaban walau iftada bih. Kalau seandainya salah seorang di antara orang kafir tadi, dia mati dalam keadaan kafir, kalau seandainya dia ingin menebus dirinya, ya, dengan apa? Zahabat, dengan emas seluas bumi. Orang kafir mati dalam keadaan kafir, di hari akhirat dia mau selamat daripada azab. Kalaupun mereka atau salah seorang di antara mereka ingin selamat daripada azab, apa yang mereka lakukan? Menebus kesalahannya dengan emas yang dia miliki. Maka Allah mengatakan, "Fala yuqbala min ahadi minul ardi zahma wa la yuftada bi." Allah tidak akan terima itu. Ada di zaman sekarang, Pak, saking kayanya orang, dia punya emas seluas bumi. Tidak ada. Sebut orang terkaya di dunia sekarang ini, tidak ada emasnya seperti itu. Sedangkan luas bumi pun kita tidak tahu berapa luasnya. Tapi orang kafir, Pak, ketika melihat azab Allah tabaraka wa ta'ala, mereka lari, mereka ingin selamat, sehingga mereka menebusnya, siap menebusnya dengan emas seluas bumi yang mereka miliki. Allah mengatakan fala yuqbala, Allah tidak akan terima itu. Maka Allah mengatakan ulaika lahum azabun alim, bagi mereka lah azab yang pedih, wa ma lahum min nasirin, dan mereka tidak memiliki penolong. Mereka tidak akan pernah ditolong, Pak. Mereka mengira seperti di dunia, ketika seseorang punya salah, ya, maka dia bisa membayarnya dengan uang yang dia miliki. Ini saya punya uang nih, bebas. Di akhirat tidak seperti itu, Pak. Di akhirat macam mana? Allah sudah katakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Yang baik Allah berikan kebaikan. "Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yara." Yang buruk Allah berikan keburukan. Masing-masing. Dosa seseorang tidak bisa diberikan kepada orang lain. Itu yang Allah katakan, "Wala taziru waziratu wizra ukhra." Dosa seseorang tidak bisa diberikan kepada orang lain. Nafsi, masing-masing menanggung apa yang telah dia lakukan. Tapi muslim, Pak, tadi enggak. Jadi kita ini, Bapak dan Ibu, bersusah-susah di dunia. Dengan apa? Amal soleh, Pak. Nanti kita akan bersenang-senang di akhirat. Kenapa? Karena kita sudah menyiapkan bekal. Orang kafir, mereka bersenang-senang di dunia. Semua mereka langgar, kewajiban mereka tinggalkan. Ada sejarahnya orang kafir sholat, Pak? Tidak. Bayar zakat? Tidak ada. Tapi nanti pembalasannya pada hari akhirat. Maka dikatakan dalam hadis, ad-dunya sijnun lil mu'min. Dunia itu penjara bagi orang beriman. Kenapa? Ini tidak boleh, itu tidak boleh, ini dilarang, itu haram. Kan ya, Pak? Tetapi dunia itu jannah, surga bagi orang-orang kafir. Semuanya boleh. Kita kebalikannya, Pak. Di surga semuanya akan menjadi halal. Minuman keras, tua, yang diharamkan di dunia, di surga halal. Bahkan ada sungai daripada arak, Pak. Ada sungai, Pak, daripada arak.
Itu yang Allah berikan kepada kita. Ya. Nah, di ayat lain juga hal orang-orang kafir. Bagaimana supaya mereka bisa selamat daripada azab Allah tabaraka wa taala. Kalau dalam surah Al-Imran ayat 91 tadi, mereka menebus kesalahannya dengan emas seluas bumi. Di ayat lain dalam surah Al-Ma'arij bahkan lebih daripada itu, Pak. Mereka siap untuk menebusnya. Kalau tadi dengan harta, ini enggak, dengan keluarganya sendiri. Allah tabaraka wa taala mengatakan dalam surah Al-Ma'arij ayat 11 sampai 18, yubassarunahum, mereka saling melihat. Jadi kita nanti, Pak, di akhirat akan bertemu. Ya, akan bertemu di akhirat nanti. Dan kita akan saling melihat. Tetapi saking dahsyatnya hari itu, Pak, kita tidak sempat bertanya kepada teman kita bagaimana kabarnya. Saking dahsyatnya gitu. Itu dikatakan oleh Nabi SAW, seseorang akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat dalam keadaan, maaf kata, bertelanjang, tidak memakai sandal. Sehingga Aisyah ketika mendengar hadis ini, beliau mengatakan, apakah salah seorang di antara mereka tidak melihat kepada aurat yang lainnya? Seperti di dunia, Pak, kita kalau ada mungkin orang kurang waras di situ, tidak pakai baju, bertelanjang maksudnya, kita akan ini aneh gitu, gitu. Tapi di akhirat enggak. Nabi SAW mengatakan, al-amru asyaddu min dzalika ya Aisyah. Perkara lebih dahsyat daripada itu. Tidak sempat melihat itu, Pak. Masing-masing ingin selamat daripada azab Allah tabaraka wa taala. Ketika matahari sejengkal, ketika keringat kita ikut kepada amalan kita. Kalau kita membawa amalan yang sedikit, maka keringat kita akan menenggelamkan kita, Pak. Itu hadis yang sahih. Itu bukan cerita-cerita buatan, bukan. Itu hadis yang sahih. Setiap kita akan melalui itu. Yawaddul mujrimu law yaftadi min azabi yawma idzin bi bani. Orang-orang kafir di saat itu mereka ingin menebus kesalahan mereka dengan apa, Pak? Bibani, dengan anak-anaknya. Di dunia, Pak, ada enggak seorang ayah, tanda kutip sejahat-jahatnya ayah itu, dia mau menebus kesalahannya dengan anaknya, biar anaknya masuk penjara, dia bebas gitu. Tidak ada cerita, Pak. Sejahat-jahat mana seorang ayah, dia akan kebalikannya. Ketika anaknya salah, dia akan menanggungnya, biar anaknya selamat. Saking sayangnya kepada anaknya, kan iya. Di akhirat gambarannya 180 derajat bahkan lebih kebalikannya, Pak. Seorang ayah siap mengorbankan anaknya karena takut disiksa di neraka Allah tabaraka wa taala. Dibanding dengan anak-anak yang dia cintai, yang dia sayangi di dunia, seolah dia mengatakan, ya Allah, ini anakku, dia akan menggantikanku nanti di akhirat, di dalam nerakamu. Dibanding dengan anak-anaknya, Pak. Berarti apa? Perkara sangat luar biasa. Makanya mereka disebutkan oleh Allah tabaraka wa taala, Pak, di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-An'am ayat 27, ketika orang-orang kafir melihat azab Allah tabaraka wa ta'ala yang mereka ingkari selama di dunia, ketika disampaikan kepada mereka, itu buatan Muhammad tuh, tidak betul. Kita kalau mati ya mati, selesai. Tidak ada hari kebangkitan, tidak ada hari dikumpulkan, tidak ada hari hisab, tidak ada. Mati, selesai. Kan itu keyakinan orang-orang kafir. Nanti ketika mereka melihat azab Allah tabaraka wa ta'ala, Allah mengatakan, walau tara idh wukifu 'alan nar. Dan jika engkau melihat, wahai Muhammad, idh wukifu, ketika mereka ditegakkan di mana? 'Alan nar, di atas neraka. Mereka melihat neraka itu sekarang dengan mata kepala mereka sendiri. Maka mereka akan mengatakan, faqalu ya laitana. Mereka mengatakan, aduhai ya Allah, ya Rabb kami, nuraddu, kembalikan kami ke dunia, hidupkan kami kembali ya Allah. Kenapa mereka ingin kembali ke dunia, Pak? Karena mereka ingin masuk Islam. Mereka mengatakan, nuraddu wa la nukadzibu bi ayatina, bi ayati rabbina. Kembalikan kami ya Allah. Kalau kami dikembalikan, kami tidak akan lagi mendustai ayat-ayat Rabb kami seperti yang kami lakukan dulu ketika kami di dunia. Tidak bisa lagi, Pak.
nasi sudah jadi bubur. Di akhirat yang tinggal adalah hari penghisaban. Maka di akhir ayat mereka mengatakan, wa nakuna minal mu'minin, kami akan menjadi orang beriman ya Allah. Kalau mereka sudah melihat azab, kembalikan kami ke dunia, kami tidak akan mendustai ayat-ayat-Mu ya Allah, dan kami akan menjadi orang beriman ya Allah. Ini perkataan siapa, Pak? Orang-orang kafir ketika mereka melihat azab Allah tabaraka wa ta'ala. Kemudian sambungan ayat dalam surah Al-Ma'arij tadi, Allah mengatakan wa sahibatihi wa akhi. Tidak cukup dengan anaknya, siapa lagi yang dia korbankan untuk menebus kesalahannya? Wa sahibatihi, istrinya, Pak, yang sangat dia cintai, yang dia katakan cinta mati dengan istrinya, itu yang akan dia korbankan. Tidak cukup istrinya, Pak, wa akhi, bahkan saudaranya. Wa fasilati lati tuwi, tidak cukup dengan anak, istri, saudara, bahkan keluarganya yang selama di dunia tuwi, melindunginya. Ini saking dahsyatnya. Maka kita, Pak, berjaman kepada Allah tabaraka wa taala, kalau kita berbicara masalah azab, api neraka, ya, maka yang terbayangkan oleh kita adalah penyiksaan yang paling dahsyat. Kalau kita pernah melihat penyiksaan-penyiksaan di dunia, Pak, maka di akhirat berpuluh-puluh kali lipat daripada itu dahsyatnya. Ya. Maka Nabi SAW, Pak, kebiasaan beliau ketika beliau membaca ayat, kemudian beliau melalui ayat tentang masalah azab, beliau berdoa kepada Allah tabaraka wa taala dilindungi daripada azab tersebut, dan beliau SAW akan menangis saking ciutnya mentalnya gitu. Ya, api yang ada di bandingan api yang ada di dunia dengan di akhirat, Pak, itu 70 kali lipat panasnya api yang ada di neraka. Luar biasa. Nah, seorang muslim ketika dia menjadi seorang muslim, meninggal dalam keadaan muslim, insya Allah amalan-amalannya akan menyelamatkannya, Pak. Itu yang kita ada sekarang nih. Nikmat Islam itu yang sekarang kita merasainya, yang kita ada padanya sekarang ini. Sambungan ayat Allah mengatakan wa man fil ardi jami'an summa yunji, bahkan seluruh orang di permukaan bumi ini summa yunji, asalkan dia selamat. Orang kafir tadi, jadi anaknya, istrinya, saudaranya, keluarganya, orang-orang yang ada di seluruh permukaan bumi ini, asalkan dia selamat. Allah mengatakan kalla innaha ladha, sekali-kali tidak. Maksudnya apa? Tidak bisa seperti itu hitung-hitungannya. Ini bukan dunia yang mana seseorang bisa lari daripada kesalahannya, ditebus oleh orang lain. Ini akhirat. Jadi kala itu kalau dalam bahasa kitanya, tidak akan mungkin itu terjadi. Tidak akan mungkin seseorang menanggung dosa orang lain, mustahil. Masing-masing akan menanggung dosanya masing-masing. Innaha ladha, sesungguhnya api neraka itu adalah api yang bergejolak. Nazza'ata lisyawa, yang mengelupaskan kulit kepala. Mengelupaskan kulit kepala, panasnya. Tada'uman adbara wa tawalla, yang mana api itu akan memanggil-manggil orang-orang yang adbar, orang-orang yang membelakangi perintah-perintah Allah, yang ingkar kepada Allah tabaraka wa ta'ala, wa tawalla, dan berpaling daripada Allah. Siapa mereka? Orang-orang kafir tadi. Jadi kalau ada orang muslim, Pak, tapi tidak sholat, tidak zakat, maka perbuatannya seperti orang kafir. Jadi api itu memanggil-manggil orang-orang yang ingkar kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Disuruh beriman, tidak mau. Disuruh salat, tidak mau. Disuruh zakat, tidak mau. Api itu memanggil-manggil dia. Wa jama'a fau'a, dan orang-orang yang mengumpulkan harta dan tidak menginfakkannya. Ini luar biasa, Bapak dan Ibu. Maka kita semakin merasakan luar biasa ya nikmat Islam ini, Pak. Dengan kita diberikan nikmat Islam oleh Allah tabaraka wa taala, yang dengannya kita menjadi seorang muslim dan muslimah, maka itu adalah peluang terbesar untuk kita menyelamatkan diri kita daripada
azab Allah tabaraka wa taala. Berbeda dengan orang kafir tadi yang sudah kita bacakan ayatnya dalam surah Ali Imran ayat 91 dengan surah Al-Ma'arij ayat 11 sampai 18, bagaimana usaha mereka agar mereka bisa selamat daripada azab Allah tabaraka wa taala. Apapun mereka lakukan, Mbak. Jadi ini alasan yang pertama. Kenapa Islam adalah anugerah terbesar yang Allah berikan kepada seorang manusia? Karena Islam adalah sebaik-baik perniagaan, sebaik-baik perdagangan yang menyelamatkan kita daripada azab Allah tabaraka wa taala. Jadi di dunia ini, Pak, kita berdagang dengan Allah. Dengan apa? Dengan kita melakukan perintah-perintah Allah. Kita luangkan waktu kita untuk beribadah kepada Allah. Hakikatnya, sejatinya, kita di dunia untuk beribadah. Kita diciptakan oleh Allah tabaraka wa taala untuk apa, Pak? Untuk beribadah kepada Allah tabaraka wa taala. Maksudnya apa? Menjalankan perintah-perintah Allah, meninggalkan segala larangannya. Itu hakikatnya. Itulah yang akan menyelamatkan kita. Nanti Allah akan membeli itu semua dengan apa? Surga. Allah berikan surga kepada kita dengan usaha yang telah kita lakukan. Jadi kita menjual waktu kita kepada Allah, perdagangan, perniagaan, Allah akan berikan kepada kita gantinya surga Allah tabaraka wa taala, Pak. Makanya disebutkan dalam ayat lain, ini adalah tijaratun lan tabur, perniagaan yang tidak akan pernah rugi, Pak. Kita kalau berdagang di dunia, Pak, kan biasa untung rugi. Hari ini untung, besok rugi, hal yang biasa. Tapi kalau kita berdagang dengan Allah tabaraka wa taala, maksudnya apa? Dengan melakukan ketaatan kepada Allah, maka kita tidak akan pernah rugi. Maka apapun kebaikan yang kita lakukan, Pak, asalkan sesuai syariat, Allah akan berikan pahala. Itu pasti. Apapun ibadah yang Allah suruh kita untuk melakukannya, maka kita akan mendapatkan pahala daripadanya. Itulah yang akan memberikan pundi-pundi amal kebaikan kita nanti pada yaumul hisab, Pak. Para jemaah yang dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, alasan yang kedua secara singkatnya, nikmat Islam ini, Pak, ketika seorang menjadi muslim muslimah adalah nikmat yang diirikan oleh orang-orang kafir nanti pada hari kiamat. Mereka iri kepada orang-orang Islam, mereka iri kepada orang-orang mukmin karena mereka selamat daripada azab Allah tabaraka wa taala. Kalau mereka tidak bisa lagi, Pak. Hal itu yang diirikan. Jadi nikmat ini adalah nikmat yang diirikan, dihasadkan oleh orang kufar. Tapi pada hari kiamat, Pak, tidak ada gunanya hasad pada hari kiamat. Di dalam surah Al-Hijr, Allah tabaraka wa taala mengatakan, rubama yawaddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Barangkali orang-orang kafir itu ingin dahulunya semasa di dunia law kanu muslimin, kalau seandainya mereka menjadi orang-orang Islam. Ini angan-angan orang kufar, Pak, di hari kiamat. Jadi mereka ingin kalau seandainya mereka dahulunya di dunia itu menjadi orang-orang Islam, tentu mereka akan selamat daripada azab Allah tabaraka wa taala. Ya, tapi jadi nikmat yang kita ada sekarang nih, Pak, Bu, adalah nikmat yang diirikan oleh kufar. Dia mengatakan, kenapa saya tidak menjadi muslim dahulunya? Kenapa saya tidak masuk Islam dahulunya? Ya. Di dalam surah Al-Mulk, Pak, ayat 6 sampai yang ayat ke-11. Allah tabaraka wa taala mengatakan, walladzina kafaru bi rabbihim azabu jahannam wa bi'sal masir. Dan orang-orang kafir bagi mereka azab jahannam. Dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Neraka jahannam adalah seburuk-buruk tempat tinggal. Idza ulqu fiha, ketika orang-orang kafir dicampakkan ke dalam neraka jahannam, sami'u laha syahiqa, didengar teriakan-teriakan yang luar biasa. Wahya tafur, dan neraka jahanam itu apinya bergejolak. Takadu tamayyazu minal ghaiz. Neraka jahanam itu, Pak, ketika dicampakkan orang-orang kafir, terdengar teriakan-teriakan, orang dicampakkan dalam api, tentu berteriak, Pak, saking panasnya. Itu api 70 kali lipat daripada panasnya api dunia.
Sehingga neraka jahanam, kata Allah, tamayyazu minal ghaiz, takadu tamayyazu minal ghaiz, hampir-hampir pecah karena marah gitu. Saking marahnya kepada orang-orang kufar tadi. Kullama ulqiya fiha faujun, ketika dicampakkan kepadanya sekumpulan orang-orang kafir, sa'alahum khazanatuha, maka penjaga neraka jahanam akan bertanya kepada orang-orang kafir yang dicampakkan tadi, alam ya'tikum nadhir, apakah tidak pernah datang kepada kalian orang yang memberikan peringatan kepada kalian? Kenapa kalian masuk neraka jahanam ini? Kenapa kalian masuk ke sini? Kata penjaga neraka jahanam, alam ya'tikum nadhir, apakah tidak diberikan peringatan kepada kalian? Tidak datang seseorang memberikan peringatan kepada kalian? Maksudnya Nabi dan Rasul. Mereka mengatakan, qalu bala, iya, datang kepada kami. Qad ja'ana nadhir, datang kepada kami nadhir, orang yang memberikan peringatan. Fakadzabana, tapi kami mendustainya. Nadhir itu membawa Al-Quran, membawa sunnah Nabi SAW. Itu yang kami dustai. Kami tidak percaya dahulu di dunia, maka kami tidak menjadi orang Islam. Wa qulna ma nazzalallahu min syai', bahkan kami mengatakan, tidak ada itu, yang Allah turunkan itu tidak ada apa-apa itu. Disebutkan dalam Al-Quran tentang yaumul hisab, yaumul ba'ats, yang pertama di dalam kubur, disebutkan dalam hadis tentang azab dan nikmat kubur. Kemudian dibangkitkan yaumul ba'ats, kemudian dikumpulkan yaumul hasyar, kemudian dihisab yaumul hisab. Semua disebutkan dalam Al-Quran, Mbak. Tapi mereka fakadzabana, kami mendustainya, wa qalu, dan mereka mengatakan ma nazzalallahu min syai', itu tidak ada itu. Itu cerita bohong tuh. Kita kalau mati, ya mati, selesai. Kan disebutkan di dalam surah Yasin, Mbak. Mereka memakai akalnya. Bagaimana mungkin tulang belulang yang hancur lebur itu akan kembali dikumpulkan? Mereka berargumentasi dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mungkin enggak tulang belulang yang ratusan ribuan tahun sudah meninggal orangnya akan dikumpulkan lagi? Mustahil, kata mereka. Mereka lupa Allah Maha berkuasa. Allah kun fayakun. Allah katakan jadi itu. Ya. Maka in antum illa fi dhalalin kabir. Maka penjaga neraka jahanam itu mengatakan, benar nih, kalian sungguh dalam kesesatan yang nyata. Sudah datang kepada kalian peringatan, diberikan peringatan kepada kalian. Kalian tahu Al-Quran, kalian tahu sunnah Nabi SAW. Sebagian orang kafir, Pak, bahkan mereka hafal Quran, Pak. Betul. Bahkan mereka hafal Quran. Bahkan mereka tahu hadis Nabi SAW. Ada sebuah buku mu'jam, Pak. Mu'jam hadis, itu dikumpulkan hadis daripada Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Kutubut Tis'ah, ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, kemudian juga Imam Ahmad dan lainnya. Itu membuat buku itu, Pak, itu kumpulan orang-orang kafir, Pak. Mereka yang membuatnya. Mereka yang membuat nomor-nomornya dengan hadis-hadisnya. Mereka kumpulkan gitu. Yang namanya kitab Mu'jam Fahrasul Ahadis. Lebih kurang seperti itu namanya. Tapi mereka mengingkari itu. Sama seperti mereka menghafal Quran, Pak. Mereka hafal Quran, tapi mereka tidak paham isinya. Mereka menghafalnya semata-mata untuk apa? Menipu orang-orang Islam. Itu yang mereka katakan, fakadzabna, kami dustai isinya. Ya. Wa qalu, dan mereka juga mengatakan, sambungan daripada ayat tadi, lau kunna nasma'u aw na'qil, kalau seandainya dahulu di dunia, kata mereka, kalau kami di dunia nasma', mendengar orang yang berikan peringatan, aw na'qil, atau berpikir, kami gunakan akal kami ketika kami mendengarkan Al-Quran, ketika kami mendengar hadis Nabi SAW, ma kunna min ashabis sa'ir, kami bukan daripada penghuni-penghuni neraka sa'ir. Kalau kami menggunakan itu, menggunakan telinga, menggunakan akal, kenapa kami dulu melustai ayat Allah Taala? Ini penyesalan yang tidak ada gunanya, Pak. Maka Allah mengatakan, fa'tarafu bidzambihim fasuhqa li ashabis sa'ir. Maka mereka mengakui dosanya.
Tidak ada gunanya pengakuan dosa di akhirat. Tidak ada gunanya. Maka Allah mengatakan, fasuhqan li ashabis sa'ir. Maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka sa'ir. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, ini dua alasan kepada ibu. Kenapa nikmat Islam itu nikmat yang paling agung dan mulia yang Allah berikan kepada kita. Dengan dua alasan tadi, Pak. Sekarang, apakah kita sudah memahami itu, Pak? Apakah kita sudah dikatakan orang-orang yang mensyukuri nikmat Islam ini? Atau kita sebatas mengetahui tapi tidak berusaha untuk mensyukurinya? Karena rumusnya setiap nikmat itu harus disyukuri, Pak, agar Allah menambah kenikmatan kepada kita. Allah sudah mengatakan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Apakah Islam kita, Pak, hanya sebatas, mohon maaf, identitas di KTP saja? Tetapi keseharian kita jauh daripada norma-norma keislaman. Apakah Islam kita hanya sebatas memudahkan urusan-urusan kita di dunia saja? Kita mau nikah muslim, oh mudah nih. Mau ini, oh mudah nih. Sebatas itu. Apakah Islam kita nih, Pak, sudah bisa dikatakan Islam yang menyelamatkan kita daripada azab Allah? Itu pertanyaan yang harus senantiasa ada di pikiran kita, Pak. Memang benar, ketika seorang menjadi Islam, Muslim, dia sudah memegang tiket surga. Iya, tetapi tiket itu berharga apa enggak? Atau kelasnya yang mana tiket itu sekarang? Kita, Pak, kalau ingin tiket itu berharga dan kelasnya naik, kita harus senantiasa bersyukur, mensyukuri Islam ini, Pak. Kalau kita tidak mensyukurinya, jangan harap kita akan bisa masuk surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Walaupun kita memegang tiketnya. Kenapa? Karena tiket kita ternyata tidak berharga di sisi Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena Islam kita hanya sebatas Islam KTP saja, identitas saja. Tapi sholat enggak, atau sholat saling bolong-bolong, atau sering meninggalkan sholat, puasa enggak, mengaji jarang, baca Quran jarang, sedekah jarang. Islam yang seperti itu, Pak, itu tidak akan menyelamatkan kita dari azab Allah Tabaraka wa Ta'ala. Bagaimana cara kita mensyukuri Islam, Pak? Ulama mengatakan yang pertama adalah kita harus mempelajari Islam ini, Pak. Itu harus. Kita harus betul-betul mempelajarinya. Apa sebenarnya Islam itu? Apakah keislaman yang saya sekarang sudah seperti yang diajarkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ini yang pertama, mempelajari. Yang kedua, memahaminya. Yang ketiga, mengamalkannya, Pak. Ini 3 fasa untuk kita dikatakan orang yang mensyukuri nikmat Islam. Sehingga keislaman kita senantiasa berkualitas, di-upgrade terus kelasnya. Kita pelajari terus. Baru kita dikatakan orang yang mensyukuri nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kesempatan emas yang Allah berikan, kita betul hargai itu. Sehingga salat kita dari hari ke hari berkualitas, Pak. Bukan hanya sebatas ikut-ikutan saja atau karena segan kepada orang, segan kepada tetangga, pergi salatlah. Bukan, betul-betul daripada hati kita. Kita salat karena Allah merintahkan kepada kita. Dahulunya mungkin kita tidak paham apa yang kita baca di dalam salat-salat kita, bacaan-bacaan salat kita. Berusaha untuk melihat artinya apa. Apa maknanya, kita pelajari. Sehingga ketika kita memahami itu, secara tidak langsung akan hadir khusyuk di dalam ibadah salat kita. Sehingga ibadah salat kita meningkat dia kualitasnya, Pak. Ketika ibadah salat kita meningkat, maka keislaman kita juga akan meningkat. Disinilah kuncinya. Ulama mengatakan menuntut ilmu agama itu hukumnya fardu ain, Pak. Individu ketika dia tidak menuntutnya, dia berdosa. Ilmu yang mana? Ilmu Islam yang sifatnya adalah dasar-dasar keislaman. Dia harus tahu akidah yang benar, dia harus tahu tauhid itu apa, syirik itu apa, dia harus tahu salat yang benar, berwudu yang benar. Itu setiap kita harus tahu itu, Pak. Ada yang namanya menuntut ilmu agama, hukumnya fardu kifayah. Ini baru ranahnya para ulama.
tentang masalah ilmu faraid, membagi harta warisan, itu tidak setiap orang harus tahu gitu. Tentang ilmu tafsir, ilmu hadis, ini hadisnya dhaif apa sahih, itu baru ranahnya para ulama, Pak. Tapi tentang ilmu-ilmu dasar, setiap mukmin dan mukminah, muslim dan muslimah harus menuntutnya. Dia harus tahu bagaimana tata cara berwudu yang benar. Karena kalau tidak benar wudunya, salatnya tidak sah. Baik, pada zaman oleh Allah tabaraka wa taala, ini mungkin mukaddimah, ya, mukaddimah walaupun terlalu panjang untuk kita mempelajari Islam, ya, setelahnya iman dengan ihsan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita memahami nikmat yang luar biasa ini, kita menghargainya, menghargai dengan kita berusaha untuk menjaga keislaman kita, senantiasa mengupgrade kualitasnya sehingga kita betul-betul menjadi seorang muslim dan muslimah yang sejati, Islam yang betul-betul yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan Al-Qur'an, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang baik daripada Allah tabaraka wa taala, yang tidak baik daripada kelemahan diri saya sendiri. Mohon maaf kalau ada kata-kata pada tempatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah, membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah, di kalangan para malaikat, dan di akhir majlis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.